Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan koleksi saya, Pictorial Agathe. Kenapa harus batu gambar? Nah, ini kawan-kawan sekalian, para penggemar batu. Sebagaimana yang kita ketahui ya, baru-baru ini kita dengar mewabah di kota-kota besar di Jawa, Bali, Sumatera, banyak batu-batu khas daerah seperti di Jawa Barat, penghasil batu pancawarna. Jadi batu pancawarna, kemudian nagasui, itu di Jawa Tengah ya. Virus juga ada nih, yang jenis-jenis virus putih itu yang di Sulawesi Selatan kalau nggak salah itu ya. Masih banyak lagi. Tapi yang hot issue, yang lagi rame nih ceritanya nih, adalah batu aki gambar. Jadi jenis Pictorial Agathe. Wah, ini seninya sangat tinggi. Para seniman-seniman itu rata-rata dia sangat gemar mencari batu-batu gambar dengan mencocokkan para tokoh-tokoh, tokoh nasional, tokoh-tokoh dunia, kemudian juga simbol-simbol agama dan lain sebagainya. Sehingga ada keasikan tersendiri kalau kita ini hunting atau berburu yang namanya Pictorial Agathe, batu gambar. Untuk jenis batu aki gambar ini banyak yang suka karena nilai seninya sangat tinggi. Ada yang warnanya putih, bersih, polos, ada motif gambarnya. Demikian juga sebaliknya, ada yang warnanya di belakang agak gelap, namun gambarnya warnanya berlawanan, seperti warna putih kontras. Ada yang bentuk wayang, ada yang bentuk peralatan dapur, pisau, garpu, sendok, peralatan makan, dan lain sebagainya. Semakin gambarnya mirip sesuatu, semakin mahal nilainya. Ini kata mereka-mereka yang para pencinta-pencinta batu. Memang bahan dasar batu aki ini adalah batu yang disebut sebagai warga setempat itu banyak yang mengatakan yang banyak itu yang jenis kolang-kaling, dan ada juga yang jenis anggur. Kelihatannya transparan, polos. Kemudian gambarnya ada di permukaan, ada yang di dalam gambarnya. Kemudian ada juga yang separuh keluar, yang separuh masuk ke dalam. Jadi kalau gambar ini sentris, berada di tengah-tengah, ini biasanya kalau gambar yang presisi ini harganya cukup tinggi ya. Tapi sebenarnya yang paling unik, banyak beberapa deskripsi gambar yang muncul pada batu-batu gambar ini. Rata-rata orang-orang diajak berpersepsi oleh orang-orang yang menawarkan batu gambar. Sehingga kadang-kadang dia mengatakan ini gambar ular. Tapi kita ini karena tidak mempunyai kemampuan mendeskripsikan gambar, jadi seolah-olah kita gimana ularnya, kok dibilang kok batu gambar kok persis ular dan lain sebagainya. Ternyata nggak juga gitu. Namun ada batu gambar yang tanpa berinterpretasi orang melihatnya langsung bisa memvonis atau mendeskripsikan bahwasanya ini gambar A, gambar B, gambar C. Kata orang-orang tua nih, biasanya anak-anak yang sebelum akil balik itu lebih jujur daripada orang tua. Saya nggak tahu kenapa begitu ya. Namun ya bukan berarti orang tua tidak jujur, anak-anak juga lebih banyak yang jujur. Mungkin anak-anak ini lebih banyak belum tersentuh atau hal-hal yang negatif gitu. Karena kalau orang sudah tua ini kan punya banyak kebutuhan, punya banyak kepentingan. Sehingga akhirnya ya untuk kebutuhan sesuatu, kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu padahal maksudnya bukan itu.
Namun anak-anak kecil biasanya polos itu kalau untuk menyampaikan sesuatu. Maka ada penasehat Dewan Juri mengatakan, kalau kalian mau menilai matching, maksudnya sesuai apa tidak itu bentuk gambar dengan gambar yang dideskripsikan, itu nggak usah harus melalui suatu pertandingan, nggak perlu. Cukup panggil aja anak yang belum akil balik itu, anak kecil itu, ditanyakan kepada dia gambar apa. Maka dia akan mendeskripsikan sesuai apa yang dalam penglihatan dan pikirannya. Dia tidak bisa berbohong. Kalau dia bilang, oh ini gambar orang, coba perhatikan. Mesti gambar orangnya lebih perfect ya, lebih sempurna daripada gambar orang yang selalu diilustrasikan dalam bentuk yang abstrak. Tujuh gambar burung dan lain sebagainya. Nah, saya memperlihatkan 3 koleksi saya ini yang luar biasa nih. Yang boleh saya katakan sangat presisi. Satu jenis batu gambar angka 8, di mana angkanya sangat presisi. Ini sejenis batu raja ya, yang batu merah itu, batu lapis, namun jenisnya Chalcedon. Kemudian yang kedua itu pictorial agate. Ada sebagian orang juga mengatakan ini dikelompokkan bukan jenis batu ini apa namanya, batu gambar yang memiliki susunan pancawarna. Namun ada yang mengatakan ini adalah sejenis batu Nagasui yang dari Jawa Tengah itu katanya. Macam-macam lah orang mengatakan. Saya tak pedulikan apa yang dibilang orang, tapi yang penting bagi saya gambarnya presisi. 3 batu saya ini bagi saya menarik. Satu gambar burung merpati yang sayapnya patah, atau ada yang mendeskripsikan juga ini ekornya. Dia lagi bukan duduk nih, lagi hinggap di salah satu pohon. Pohonnya nggak kelihatan tapi fisiknya kelihatan. Kemudian angka 8 yang presisi, dan yang paling hebatnya yang di tengah nih. Yang di tengah ini saya dapat dari sahabat saya yang pulang dari Cina, bawa sejenis batu giok yang klaster A. Giok kelas 1 yang jenis jaded. Ini gambar orang yang presisi kalau saya lihat, gambar orang yang sedikit berduka, bersedih. Karena pinternya sang pengrajin, kemudian dia racik susunan bentuk liontin dengan rambut, sehingga batu yang tadinya lebih terlihat presisi itu dikombin dengan rambut perak, seolah-olah seorang wanita yang sedang berduka gitu. Ini sangat luar biasa dan sangat amazing, sangat mengagumkan. Ini kata saya, dan insya Allah kawan-kawan yang melihatnya juga akan mengatakan seperti itu. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau saya melihat batu-batu gambar ini, saya melihat dari perspektif ideologi ya. Kalau boleh saya katakan, sesungguhnya Allah SWT itu merekam perilaku kejadian seluruh makhluk ini melalui gambar-gambar yang ada di dalam benda-benda yang ada di alam semesta ini. Salah satunya ya, kalau kita melihat ada gambar batu yang diserupakan dengan wajah si fulan dan lain sebagainya, itu mungkin saja bisa terjadi kalau tidak karena tokoh kebaikannya atau keburukannya. Maka alam pun telah merekam peristiwa-peristiwa itu, dan proses perekaman itu juga terjadi pada sedimentasi batu-batuan, sehingga batu-batu itu terkadang dibelah, uratnya bisa menyerupai Fir'aun, wajah Fir'aun, tokoh yang paling dinistakan karena dia mengakui dirinya Tuhan, atau seorang raja King Arthur, atau seorang wali dengan sorbannya dan lain sebagainya.
Kalau kebetulan yang saya miliki ini adalah jenis jade kelas 1. Ini nggak tahu ini asalnya, katanya sih kemarin dari Cina. Tapi jenis jade seperti ini banyak dari Burma juga, yang kelas 1 juga. Memang batu-batu gambar ini mewabah beberapa waktu yang lalu ya. Ini banyak diturnamenkan, dilombakan. Jadi tidak sedikit batu yang memiliki gambar yang unik itu sangat tinggi nilainya. Tapi beberapa waktu yang lalu itu rekor batu tertinggi katanya ada pada batu Asma Allah, yang nilainya bisa unlimited juga, itu sangat tinggi, dari puluhan sampai ratusan juta pada waktu musim booming. Dan orang-orang yang punya kepercayaan tertentu kadang-kadang dia menginginkan batu-batu gambar itu bisa mendeskripsikan hati dan pikirannya gitu. Ya kalau ini mungkin kita nggak tergolong orang-orang yang seperti inilah. Kita tergolong penikmat batu yang menyenangi batu ini hanya berdasarkan estetika gitu. Jadi ya memang mengenai batu gambar ini banyak cerita. Ada katanya batu aki yang menyerupai wajah Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, atau Yesus katanya, lengkap dengan rambut panjangnya yang terjual sampai harga yang tinggi gitu. Ya macam-macam lah. Ada lambang-lambang agama, lambang kubah, lambang bulan dan bintang, lambang-lambang partai. Sehingga semakin presisi, semakin baik bentuknya, semakin mahal harganya. Jadi ini sekedar pengetahuan yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya kalau jenis koleksi batu akik gambar ini ada dua yang paling spesial, yaitu akik gambar yang bermotif hewan, akik gambar yang bermotif seperti angka. Kadang-kadang yang bermotif angka, kalau dia samakan dengan inisial yang dimiliki namanya, dia berani kadang-kadang para pembeli ini, para konsumen yang membeli batu-batu ini, kalau ada kesesuaian dengan kepribadian dan namanya, tak jarang juga batu ini mereka berani membeli dengan harga yang sangat tinggi. Nah juga demikian juga kalau orang-orang, khususnya orang-orang Chinese ya, mereka kadang-kadang meletakkan penanggalan melalui sio-sio ya. Istilahnya setiap orang itu katanya berdasarkan tanggal kelahirannya, dia sio kambing lah, sio ayam. Maka kalau dia mendapatkan jenis batu-batuan dengan jenis yang sama, bagi dia ini suatu keberuntungan. Nah, kalau kita tidak meyakini itulah, karena kita kan kebetulan orang yang meyakini Allah SWT sebagai Allah pencipta alam semesta. Cuman Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia, sehingga semuanya itu ada ketetapannya dan ada nilainya. Dan tak jarang manusia, beberapa orang yang berkumpul dan menyepakati nilai satu benda hanya melalui cerita saja, sehingga akhirnya nilai benda itu menjadi berharga dan sangat mahal. Dan kalau di tempat kita mungkin yang sedikit lebih istimewa itu jenis batu pancawarna, namun masih ada gambarnya, atau jenis-jenis batu turquoise yang dari luar, namun ada lafadznya. Nah itu terkesan menjadi istimewa. Sudahlah batunya bagus, istimewa, gambarnya pun istimewa. Jadi duplikasi tuh, nilai harganya jadi gak ketulungan tingginya. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan ya, sekedar informasi mengenai batu. Silakan di like, di subscribe juga acara dongeng tentang cerita-cerita batu ini, supaya saya lebih semangat lagi nanti menceritakan tentang batu-batu mutu manikam yang ada di Indonesia maupun batu-batu yang ada di
luar negeri. Oke, karena ini hari siang, saya cukupkan cerita sampai di sini. Insya Allah nanti saya sambung lagi dengan cerita batu yang lain dengan koleksi saya yang lebih baik, yang lebih jos Marco Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.